Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada acara Mosek Ramadan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kali ini kita akan membahas tema meneladani keluarga Nabi atau keluarga Sakinah. Telah hadir bersama kita Bapak Khairuddin S.Adi.M.A. Beliau merupakan Kepala Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Keluarga Sakinah pada bidang urusan agama Islam. Selamat datang, Ustaz. Alhamdulillah, sesuai dengan tema, Ustaz, kita hari ini adalah meneladani keluarga Nabi, keluarga Sakinah. Mungkin kita bisa mulai, Ustaz, dengan bahwa manusia diutus adalah sebagai khalifah di muka bumi, yang tentunya kewajibanlah manusia untuk memakmurkan bumi ini. Dan mungkin Ustaz bisa jelaskan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam pada Rasulullah, bahwa kita berjumpa kembali di Mozaik Ramadan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh. Ya, insyaallah kita pada saat ini membahas tentang meneladani keluarga Nabi, yaitu keluarga yang sakinah. Baik, sesuai dengan yang sampaikan tadi host, ya, bahwa manusia itu ada dua fungsi, ya, fungsi sebagai hamba dan fungsi sebagai khalifah. Nah, kalau dia sebagai hamba adalah bagaimana penghambaan itu merupakan satu ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Jadi hamba yang baik itu adalah senantiasa dan beribadah. Nah, inilah yang disampaikan di Al-Quran. Fungsi kedua itu adalah fungsi khalifah. Jadi fungsi pengelolaan. Jadi dua fungsi inilah yang kemudian yang menjadi eksistensi manusia itu sendiri. Sehingga jika keduanya ini bisa kita padukan, maka menjadilah manusia yang sempurna. Sebagai hamba Allah, dia patuh dan taat beribadah, tentu niat ikhlas. Begitu juga ketika dia diberikan kekuasaan untuk mengelola. Yang dimaksud di sini mengelola bukan saja kepada pimpinan partai politik atau pimpinan negara, tapi sampai kepada pimpinan rumah tangga. Nah, inilah eksistensi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, dan kemudian sebagai khalifah di permukaan bumi. Kedua peran inilah yang kemudian bisa kita kolaborasi dalam membangun rumah tangga. Kalau ada orang yang akhlaknya baik, tetapi tidak bisa menularkan kebaikan itu kepada orang lain, berarti kekhalifahannya tidak berfungsi. Kalau dia itu baik dengan orang lain, tapi pada dasarnya dia tidak baik, maka dia tidak berfungsi sebagai hambanya. Nah, jadi inilah yang menjadi pondasi Nabi untuk membangun keluarganya, membangun bangsanya, membangun agama ini. Sehingga nilai-nilai yang dikembangkan itu benar-benar menjadi manusia yang sempurna. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya. Nah, dari dua fungsi manusia tadi itu, sudah tentu kan
untuk memperolehnya itu yang derajat yang paling mulia itu kan harus meneladani Rasulullah. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz bagaimana manusia meneladani Rasulullah. Iya. Selaku umat Islam, tentu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu sebagai uswah untuk kita, tentu dari semua sudut, termasuk sudut keluarga sakinah. Nah, Al-Quran memberikan gambaran ada 3 pondasi besar. Itu ada yang disebut dengan mawaddah, ada yang disebut dengan sakinah, ada yang disebut dengan rahmah. Nah, misalnya begini, sakinah itu disebutkan di dalam Al-Quran sampai 6 kali. 6 kali yang disebutkan di dalam Al-Quran menjelaskan sakinah itu adalah pada dasarnya Allah datangkan kepada hati Nabi, mendatangkan dalam hati Nabi dan para orang-orang yang beriman dan orang yang soleh itu ketenangan, sehingga apapun yang dihadapi di dunia ini dia dalam keadaan tenang. Begitulah keluarga itu. Jadi keluarga yang dimaksudkan itu adalah keluarga yang kita bangun itu adalah keluarga yang tidak sepi dengan masalah-masalah. Nah, ketika masalah itu datang, dia tidak merasa gelisah. Ketenangan itulah yang ditampilkan oleh Rasulullah dalam keluarga. Kita lihat ketika Rasulullah SAW pagi-pagi pulang dia jumpai dengan Aisyah. Dia katakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ada yang bisa saya makan pagi ini?" Kata Aisyah, katanya, "Tidak ada makanan kita ya Rasulullah." Apakah Rasulullah pada saat itu gelisah? Tidak, ternyata tidak. Ia katakan bahwa sudahlah kalau begitu saya puasa saja. Nah, ini yang membuat satu ketenangan. Ketenangan yang dimaksud itu adalah pasangan yang menerima itu jadi tenang mendengar suaminya, pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Ini yang membuat bahwa disebut dengan sakinah. Yang kedua ada disebut dengan mawaddah. Mawaddah ini sebenarnya ada timbal baliknya dengan rahmah. Mawaddah itu adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan diri sendiri. Ini disebut dengan mawaddah. Nah, sering kita mengatakan aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu, misalnya begitu. Nah, ini kan jadi aku, kalimatnya aku. Jadi itu disebutkan. Ya, jadi bahwa yang disebut dengan mawaddah itu adalah melahirkan keinginan untuk membahagiakan diri kita sendiri. Jadi sering kita katakan, kalau kita mengatakan, "Oh, aku mau menikah dengan kamu karena aku merasa bahagia denganmu." Ini yang disebut dengan mawaddah. Nah, sifat ini adalah ego. Timbul satu keegoan. Ego sana. Ya, jadi makanya ada pilar yang ketiga itu ada disebut dengan rahmah. Nah, rahmah itu adalah sebuah cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang lain. Jadi membahagiakan pasangan kita. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa aku menikahimu ingin membahagiakan, bagaimana kalau seandainya pasangan ini saling mengatakan seperti itu? Ada pasangan, ada suami, ada istri ya, ada istri katakan ini, "Oh, saya menikah denganmu untuk membahagiakan kamu." Sang istri mengatakan juga begitu, "Saya mau menikah denganmu hanya untuk membahagiakan kamu." Masya Allah. Jadi ini bahagia sekali. Jadi 3 pondasi ini yang kemudian yang menjelma dalam kehidupan keluarga Rasulullah SAW. Sehingga dia disebut konsepnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau kita bahasakan dalam konsep kehidupan Nabi, bagaimana Nabi menghadapi situasi di keluarga itu tenang, tanpa tergesa, tanpa mengambil keputusan dengan ego, tidak. Maka keinginan bahwa kita bahagia benar, boleh. Tetapi ada lebih benarnya adalah kita ingin membahagiakan orang lain. Nah, ada sebuah timbal balik. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah dihadapi dalam konsep tenang, saling membahagiakan antara satu dengan yang lain. Nah, ini give-nya. Iya, ada take and give-nya. Jadi kalau kita urut lagi, kita kenal dengan salah seorang profesor wanita, itu Zakiyah Derajat. Zakiyah Derajat ya. Zakiyah Derajat kita kenal tuh, ada di dalam tahun-tahun 70-an dia sampaikan itu dalam sebuah tulisannya yang
bagus sekali, ya sampaikan gitu. Ada 4 pembentukan keluarga sakinah itu. Keluarga itu mesti dengan cinta. Harus dengan cinta. Jadi kalau ada orang yang mau menikah, maka pertama yang ditanyakan oleh Rasulullah itu, kamu cinta tidak? Ada seorang wanita yang datang tergesa-gesa kepada Nabi pada saat itu, ya katakan, ya Rasulullah, saya mau dinikahkan dengan Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Ucapan pertama dari Rasulullah itu adalah, cintakah kamu dengan dia? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu kamu pulang, batalkan pernikahan. Nah, ini cinta. Kenapa? Cinta itu adalah sebuah keinginan yang lahir untuk memiliki seseorang. Lalu kalau seandainya dia tidak cinta, ya bagaimana? Landasan utama. Landasannya itu. Nah, kita lihat lagi kalau cinta di dalam tasawuf misalnya, cinta di dalam tasawuf, kita katakanlah itu. Apa itu yang dinamakan cinta? Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq misalnya, tidak ada rasa cinta ketika ia memberikan seluruh harta untuk jalan Allah. Itu yang dinamakan dengan cinta pada agama. Begitu juga dengan cinta kepada pasangan kita. Apa yang dinamakan dengan cinta? Cinta itu adalah ingin sekali kita berbagi dengan pasangan kita. Nah, yang kedua, pasangan itu mesti komunikatif. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Tidak ada boleh, ya. Jadi kalau ada masalah kita cerita dengan pasangan kita. Kalau ada bahagia pun kita berbagi dengan keluarga kita. Ada kabar sesuatu apakah di kantor, di pekerjaan, di mana saja, maka kita harus berikan. Tapi kalau gombal-gombal dikit boleh lah. Boleh. Gombal itu kan pernah juga. Ya Humairah yang disampaikan Rasulullah itu kan, betul. Kalau bahasa kita sekarang kan, wah luar biasa itu ya. Bahkan istri kita pada saat itu mungkin dalam keadaan habis masak, dia tidak kita pulang, lalu kata, waduh wangi sekali. Nah, ini kan gombalnya yang mana kan? Jadi membahagiakan istri ya. Nah, jadi komunikatif. Yang ketiga, menurut Zakiyah Derajat itu katakan harus saling menasehati. Sehat menasehati. Jadi kalau ada pasangan kita yang salah, tentu kita berikan nasihat, tapi dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh dengan cara hantong kromo dan sebagainya. Ya, nah. Yang keempat, Zakiyah Derajat mengatakan harus dengan silaturahmi. Jadi ada 4 ya, ada 4, ada cinta, ada komunikasi, ada saling menasihati, dan ada silaturahmi. Nah, apalagi kita di Aceh, ya di Aceh itu silaturahmi itu menjadi perekat luar biasa dalam kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan itu adalah bukan ikatan 2 manusia saja, tapi diikat oleh keluarga besar antara suami dan istri. Nah, konsep bagaimana kita bersilaturahmi ini masing-masing budaya kita ada. Tapi Islam tidak memberikan satu kode bagaimana cara bersilaturahmi. Nah, budaya Aceh ya kita lihat bahwa bersilaturahmi dengan orang tua itu mesti dilakukan misalnya setiap hari raya. Sudah dikonsep hari mak megang, hari-hari lain dan sebagainya. Nah, konsep ini diberikan oleh budaya orang Aceh. Memberi juga begitu. Yang memberi itu menantu, bukan anak kandungnya. Sehingga diatur sedemikian rupa. Jadi sehingga ketika ada masalah, yang dibantu itu menantunya. Ya, yang dipuji-puji itu mertuanya. Nah, kalau seandainya antara orang tua dan mertua itu adalah saling memberi seperti itu, ya tentu kehidupan kita terus bertahan dalam budaya-budaya Aceh. Nah, Aceh juga begitu, ada kontrol masyarakatnya, ada kontrol sosialnya. Ketika ada ribut dan sebagainya, ada tetangga yang ikut campur dalam persoalan-persoalan. Nah, itu Ustaz yang kira-kira. Memang kalau kita meneladani, kita bicara mengenai teladan Rasulullah itu pasti dari A sampai Z itu sudah detail. Iya. Tapi kadang-kala kita di dalam kehidupan, apalagi kita ini dalam bulan Ramadan ini kan keinginan beragama kita kuat Ustaz. Iya. Apalagi kita udah punya keluarga, kadang-kadang tidak sesuai dengan rule yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Tapi kita kan kepengen itu mengikuti jejak Rasulullah. Nah, kira-kira kita mulai dari mana tuh Ustaz? Iya. Nah, pertama kita harus cinta pada Rasulullah. Itu. Jadi dengan cinta kita kepingin sekali meneladaninya dari sejarahnya mulai. Dari sejarah.
Tentunya kita harus tahu sejarah. Sejarah. Kadang kita kan tidak bisa begitu simsalabim ya untuk mengenal Rasulullah dalam bentuk sejarah. Tidak. Nah, makanya perlu ada semacam sejarah. Yang kedua adalah kita katakan pada diri kita akan mendapatkan syafaat dari apa yang kita teladani. Nah, ini bahagian keimanan kita. Maka Rasul, beriman kepada Rasul itu adalah bahagian daripada nilai keimanan kita. Nah, saya kira ada 3 konsep ini saja, banyak yang lain lagi. Jadi konsep-konsep ini dikembangkan oleh banyak dalam beberapa. Jadi kalau kita lihat secara umum bahwa kita mencintai dia, dengan mencintai itu adalah bahwa kita taat kepadanya dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Di mana sunnah beliau itu? Dari sejarah kehidupannya, lalu bagaimana dia menciarkan, bagaimana dia meneriakkan atau mendakwahkan nilai-nilai akhlak dan ibadah, sehingga kita benar-benar menjadi umat yang selalu mengikuti beliau. Nah, dari situ kita mulai. Yang lain akan tumbuh sendiri. Ketika mendengar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lalu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Demikian. Mungkin Ustaz bisa ambil kesimpulan mungkin Ustaz sedikit. Satu hal yang ingin kita sampaikan bahwa untuk berpedoman di dalam kehidupan kita, berpeganglah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan cara-cara yang baik. Artinya adalah bahwa harus ada penelahan lebih lanjut. Nah, termasuk di dalam keluarga kita, bahwa keluarga itu satu-satunya yang bisa kita idamkan untuk bahagia dunia dan akhirat. Kalau di dunia kita itu bisa bersama, insya Allah ke dalam surga kita juga bersama. Pada saatnya kita ketemu dengan Rasulullah SAW di dalam surga bersama-sama keluarga kita. Demikian yang dapat disampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas materi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita tentunya dan juga bagi para pemirsa sekalian. Demikian Mozaik Ramadan edisi kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.